Halo? Iya, gue akan bagikan satu metode simpel yang gue harap gue sadar ini dari dulu. Metode yang bisa bikin kita mempelajari apapun itu dengan sangat cepat. Mau itu belajar bahasa baru, memasak, belajar main alat musik, coding, semuanya. Bisa dengan satu metode simpel ini. Kita nggak perlu bikin planning yang ribet, kita nggak perlu coret-coret buku pakai stabilo. Cukup satu metode ini aja, yang malahan sebenarnya sudah kita lakukan dari dulu. Cuman, jarang kita implementasikan lagi. Jadi, cara simpel itu adalah untuk bisa kuasai, pahami, apapun itu dengan sangat cepat, kita harus praktek hingga gagal. Nah, sekarang mungkin kamu akan berpikir, apa maksudnya hingga gagal? Bukankah harusnya praktek sampai bisa? Alasan kenapa gue bilang sampai gagal, karena ada satu fakta yang gue rasa kita semua setuju, yaitu manusia belajar paling cepat bukanlah melalui kesuksesan, melainkan lewat kegagalan. Mau bukti? Sekarang coba ingat, bagaimana setiap kita belajar berjalan. Nah, sadarkan, semua dari kita belajar berjalan melalui proses praktek yang dipenuhi dengan kegagalan lagi dan lagi. Tidak dengan nonton tutorial, tidak dengan membaca buku petunjuk. Bahkan contoh lain bisa kita lihat pada hampir seluruh kemampuan yang sudah kita kuasai. Bisa kita contohkan seperti ini. Jika kita ingin belajar memanah, setelah mengetahui dasar tekniknya, untuk bisa belajar lebih lanjut adalah ketika tembakan kita meleset. Karena pada saat itulah kita baru bisa menganalisa di mana letak kesalahan dan kekurangan kita. Sehingga dengan mengikuti logika itu, di mana manusia belajar lewat kegagalan, maka agar kita bisa menguasai apapun itu dengan cepat, masuk akal lah bahwa kita mesti terus menantang kemampuan kita sehingga kita gagal lagi dan lagi sebanyak dan secepat mungkin. Metode ini juga akan membuat proses pembelajaran akan terasa candu dan lebih rewarding karena setiap kali kita berhasil menghadapi suatu kegagalan, ini akan memberikan motivasi baru ke kita untuk terus belajar. Dibandingkan ketika kita cuma membaca buku, menghafal teori yang apa kita pelajari itu belum tentu kapan akan kita implementasikan. Bahkan jika kamu menyadarinya, metode inilah membuat memahami mekanik atau peraturan suatu game menjadi mudah dan lebih mengasyikkan. Contoh, dalam game bertarung, ketika kita main game lalu menang, kita akan naik rank. Kemudian akan bertemu dengan musuh yang lebih kuat sehingga kita kalah. Pada saat itu, kita menjadi terdorong untuk memahami letak kekurangan kita, sehingga ketika kita bertemu lagi musuh yang sama, kita bisa menang menghadapinya. Siklus inilah yang akan terus berulang lagi dan lagi hingga kita menjadi ahli dalam game tersebut. Dan siklus inilah yang mesti kita implementasikan pada metode belajar kita. Ingin belajar bahasa baru? Susun beberapa kalimat lalu coba praktekkan sebisa kita. Ingin belajar mengemudi? Ketahui dasarnya dan sambil didampingi orang yang lebih profesional, lalu cobakan pada setiap kondisi yang berbeda-beda. Belajar pelajaran sekolah? Langsung buka saja bagian soal, analisa, bingung, lalu baru cari solusinya ke bagian materinya. Intinya, ketika kita bertemu dengan kegagalan, secara langsung kita memberikan alasan dan dorongan kepada otak agar mencari solusi dari kegagalan tersebut. Sedangkan kalau kita cuma menghafal atau mengumpulkan teori, otak kita tidak akan begitu terdorong karena tujuan yang kita baca masih belum begitu jelas. Rumus simpelnya, agar otak kita itu mau bekerja, yaitu mesti ada alasan dulu, baru bisa bergerak. Jika kita hanya memiliki alasan yang kurang kuat dan tidak begitu jelas, otak kita tidak ingin mengeluarkan energi untuk mengerjakannya. Namun jika diberi alasan yang kuat, seperti kegagalan kita menghadapi suatu tantangan, kegagalan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, percayalah, kamu akan terkejut dengan kemampuanmu sendiri. Jadi, apa yang kamu tunggu lagi? Setelah selesai menonton video ini, mulailah pelajari apa yang kamu terus tunda itu, yang masih sulit kamu pelajari itu. Dan nanti, beberapa hari ke depan, ceritakan progresmu di kolom komentar. Nah, sekian, semoga video ini bermanfaat. Dan mungkin bagikan juga video ini untuk teman, relasi, siapa sajalah yang mungkin membutuhkan. Lagi pula, tidak ada yang namanya terlambat untuk belajar. Terima kasih telah menonton, dan salam.